Suara Grace FM The Sound of Life. Shalom, selamat pagi keluarga Gracia. Wah, nggak kerasa ya. Senang sekali kita sudah ada di weekend. Di hari Sabtu pastinya berarti ya. Tanggal 11 September 2021. Saya Leo akan menemani Kaula Muda Gracia semuanya dalam program, salah satu program yang favorit ya untuk Kaula Muda Gracia. Dan ternyata program ini tidak terkhusus saja untuk Kaula Muda, tetapi untuk pendengar Suara Gracia yang berjiwa muda, selalu setia di program Young and Fresh setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Waktu Indonesia bagian Barat ya. Karena memang mungkin ada beberapa pendengar juga yang mendengarkan lewat streaming. Tapi kami sampaikan permohonan maaf untuk sementara waktu, keluarga Gracia. Kami masih dalam penanganan perbaikan ya untuk server yang sedang down. Dan mudah-mudahan hari ini rencananya akan kembali dapat bisa Anda akses keluarga Gracia. Dan bersama dengan Pastor Gideon kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Shalom, Pastor. Ya, shalom Bang. Wah, luar Oke, biasa. asik ya. Kita ketemu lagi di akhir pekan, weekend ya. Biasa malam mingguan. Malam mingguan ini bukan malam mingguan ya, pagi mingguan ya. Pagi. Oh ya, belum malam. Pagi mingguan. Iya, iya, iya. Oke, puji Tuhan ya kita kembali berjumpa di Sabtu minggu kedua ya, Pastor Gideon. Ya, betul. Thank you banget pagi hari ini sudah kembali bersedia memberkati Kaula Muda Gracia. Dan hari ini kita sesuatu yang berbeda, tidak live di YouTube, tetapi kita live di Facebook ya, Pastor Gideon. Kita akan mencoba untuk melihat apakah lebih banyak lagi menjangkau pendengar lewat media sosial Facebook, karena memang sebenarnya Facebook lebih banyak mungkin dapat diakses juga ya. Saya TK udah punya Facebook. Wah gitu ya. Saya sekarang justru nggak punya Facebook ya. Seriusan. Kebanyakan media sosial juga pusing ya. Lihat yang bagus-bagus mulu ya. Kalau ke media sosial cuma lihat yang lucu-lucu aja. Oke, Pastor Gideon, kita punya tema apa hari ini? Hari ini kita punya tema pilihan yang terbaik. Wih, pilihan yang terbaik. Right choice. Iya, iya, jangan pilih yang salah, jangan pilih yang nanggung. Ada yang bilang kalau kalian yang bagus, jangan yang nanggung ya. Orang tua juga pesan sama anaknya kalau cari calon pasangan ya sekalian lah gitu ya, benar gitu ya, Pastor Gideon ya. Jodoh ya. Ini menyinggung atau menyindir? Kita tunggu ya nanti ini press release ya Pastor Gideon ya. Coming soon. Ya, coming soon. Oke. Ya, Kaulah Muda Gracia, jadi Anda bisa bisa nonton live kami di Facebook. Akunnya namanya adalah Suara Gratia ya, SUARA Gratia. Jadi kita sekarang sedang live. Kaulah Muda Gracia bisa langsung akses ya. Beberapa notifikasi sudah masuk. Ada yang langsung kasih jempol juga nih pagi hari ini. Untuk live-nya thank you banget. Yang penting dari kehadiran kita berdua adalah Anda semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan ya, Pastor Gideon ya. Pastor Gideon selalu mengatakan bahwa kita nih rindu, tujuannya adalah kita kembali lebih lagi mengasihi Tuhan sebenarnya ya, dalam setiap firman yang disampaikan. Oke, Pastor Gideon, kita akan mulai. Dan selama jalannya program ini, kalau Muda Gracia, Anda bisa komentar, ingin didoakan juga bisa ya. Kirim aja langsung ke 0817 222 959. Atau Kaula Muda Gracia bisa komen juga nih di live-nya kita. Jadi nanti saya akan bacakan untuk Pastor Gideon kalau ada permohonan doa atau hal-hal yang ingin ditanyakan selama jalannya program yang Fresh. Silakan Pastor Gideon untuk langsung memimpin dalam doa. Oke, shalom semua dimanapun teman-teman berada, ataupun keluarga Gracia dimanapun berada. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita memulai jalannya acara ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selamat pagi, berkat yang luar biasa, anugerah yang teramat baik, teramat sempurna buat setiap hidup kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, kalau kami boleh bangun dari tidur kami, dari malam sampai pagi hari ini, Tuhan, ini berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak buat nafas kehidupan, kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Pagi ini kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu mengalami pribadi-Mu Tuhan, kami rindu dilawat, kami rindu ada kasih yang begitu besar yang Tuhan taruh dalam hidup kami pagi ini. Tuhan, pagi ini bila ada jiwa yang kering, bila ada rohani yang kering, bila ada bejana-bejana hati yang kosong, yang kering, biar Tuhan isi dan penuhi dalam kehidupan kami. Penuhi setiap yang haus dan lapar akan Engkau pagi ini, karena kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Agar kami dapat memilih yang terbaik dalam kehidupan kami. Dimulai dari pagi ini kami mau belajar memberikan yang terbaik, dan kami mau belajar bagaimana kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang Engkau pandang kehidupan kami terbaik dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami siapkan hati kami Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu jatuh di tanah yang subur dan berbuah dalam hidup kami. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Baik, silakan Pastor Gideon langsung memberkati kaulah muda Gracia yang siap, semua yang haus dan lapar ya akan firman Tuhan pagi hari ini. Setelah sarapan jasmani, sekarang sarapan rohani ya. Amin. Oke teman-teman, shalom teman-teman dimanapun teman-teman berada. Seneng banget sih gue rasanya kayak pagi ini bisa bareng teman-teman lagi, bareng Radio Suara Gracia, bareng Abang juga. Pagi ini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing bagaimana kehidupan anak muda itu. Gue mau katakan di awal dulu prolognya ya. Kehidupan anak muda itu ternyata gak mudah guys. Ternyata gak gampang. Kehidupan anak muda itu yang katanya nikmatilah masa mudamu. Ya bener sih. Kadang juga, ya mungkin ada yang menikmati masa muda juga, tapi kadang-kadang kita harus ada remnya untuk menikmati dan memilih. Terkadang kita asal menikmati tapi tidak memilih, teman-teman. Asal jos aja nikmati masa muda kita, tapi rasanya endingnya kalau kita asal jos menikmati aja tuh kayak nanti lu bisa kecewa, lu bisa sakit hati, dan lu bisa kayak iya ya dulu kata orang tua gua, iya ya dulu kata kakak rohani gua, iya ya dulu kata petua-petua untuk nasihatin gua begini-begini, sekarang endingnya begini. Iya. Terkadang kita asal menikmati hidup tanpa bisa memilih segala sesuatu. Kita bisa menikmati hidup, tapi kita harus bisa memilih juga teman-teman. Apa yang kita nikmati dalam hidup kita. Jangan sampai asal jos, gak ada remnya teman-teman, itu bahaya. Jadi pagi ini kita sama-sama sharing, gue juga mau sharing kok. Bagaimana ternyata kehidupan kita ini harus memilih bagian yang terbaik. Agar kita menjadi pilihan yang terbaik. Amin. Nah dalam firman Tuhan, Lukas 10 ayat 41 sampai 42, di mana ada kisah di situ Tuhan Yesus pergi ke Betania, bertemu dengan Maria dan Marta, dan dua pribadi ini adalah dua pribadi yang luar biasa teman-teman. Pada waktu Tuhan datang di Betania ke rumah Maria dan Marta, mereka berdua menyambut Tuhan dengan sangat welcome. Sangat welcome. Mereka tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka datang waktu Tuhan Yesus datang, Marta langsung menyambut, Maria langsung menyambut, tapi ada sambutan yang berbeda dari kedua belah pihak tersebut, dari Maria dan Marta. Waktu Maria dan Marta menyambut Tuhan, Marta dengan segala kesibukannya, dia akan melayani Tuhan. Tetapi Maria, dia hanya sibuk untuk mendengarkan suara Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan. Gak salah dengan Marta, gak salah juga dengan Maria. Tapi teman-teman, waktu Marta sibuk nih mengurus, aduh Tuhan mau makan apa nih, Tuhan mau minum apa nih, Tuhan mau ini, Tuhan mau ini, Tuhan mau itu. Malah Tuhan bilang begini sama Marta. Marta sempat ngedumel, Tuhan, tidakkah engkau menyuruh saudaraku untuk membantu aku? Aku seorang diri loh. Tapi di ayat 41 Tuhan bilang gini di Lukas 10, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di ayat 42-nya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Gila loh. Marta tuh kayaknya take action banget buat Tuhan gitu. Tetapi Maria yang sepertinya kita lihat kok cuma duduk diam di kaki Tuhan, tetapi kenapa Tuhan bilang dia memilih bagian yang terbaik ya? Kenapa Tuhan bilang kayak Maria telah memilih
yang tidak akan diambil daripadanya, bahkan dari orang lain. Tuhan bilang kayak, wah kok duduk diam di kaki Tuhan sama melayani Tuhan. Oh, esensi dari melayani Tuhan itu bukan hanya kita kayak gua gini gitu kan, bawa firman, main musik, worship leader, singer, yang kamu lakukan di gereja. Bukan. Ternyata melayani Tuhan, esensinya melayani perasaannya Tuhan. Lu mungkin bisa kayak orang-orang, wah worship leader kayak gua gini kan, wah bawa firman, tapi belum tentu Tuhan suka. Tapi yang Tuhan suka dalam pribadi kita nih, sesungguhnya nih, mau lu pelayan kayak mau lu bukan pelayan Tuhan, ini esensinya untuk hidup kita. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita tuh kayak memilih bagian yang terbaiknya itu duduk diam di kaki Tuhan. Anak muda, kapan terakhir kali lu doa? Gue doa makan, doa tidur. Iya, gue tahu. Ya gue tahu orang Kristen. Kalau nggak doa sebelum makan tuh rasanya belum makan lah rasanya. Tapi bukan itu gitu loh. Kapan terakhir lu bangun saat teduh lu sama Tuhan? Kapan terakhir kali kamu membangun hubungan intimu sama Tuhan? Kapan terakhir kali kamu membangun pengenalanmu akan Tuhan? Anak muda, dengar baik. Kehidupan kita bisa berhasil, kehidupan kita bisa sukses bukan karena hanya kita kerja keras. Bukan hanya karena kita dari keluarga yang kaya. Bukan hanya karena kita IQ-nya tinggi. Bukan. Kita bisa berhasil di masa muda kita karena kita mengenal Tuhan. Karena kita membangun hubungan intim sama Tuhan. Mungkin lu bisa sukses, lu bisa kaya. Gua nggak gereja, gua nggak pelayanan, gua nggak doa, gua bisa sukses. Iya. Tapi itu sukses lahiriah. Sukses yang kelihatan. Teman-teman, kemarin gua ngobrol sama satu orang. Satu orang ini, kamu mau tahu siapa? Dia seorang pengemis di salah satu kota, di kota Cirebon, karena gue stay di Cirebon. Saya berbincang dengan pengemis ini. Saya ngelihatnya kasihan gitu. Dia mulungin aqua, akhirnya saya mampir ke salah satu minimarket. Saya membeli salah satu produk, dan saya membeli makanan juga buat dia. Dan saya kasih. Dan dia bilang begini, kenapa kamu kasih ini buat saya? Waduh, baru kali ini loh. Saya ngasih ke pengemis, dia malah nanya begitu. Biasanya kan, aduh terima kasih banyak. Tapi ini, kenapa kamu kasih ini buat saya? Dia bilang gini, saya bilang, karena saya kasihan lihat Bapak. Kayaknya Bapak belum makan nih. Yuk Pak, kita makan bareng. Saya waktu itu beli roti 2, beli makanan 2, beli air minum 2. Jadi biar kita makan bareng. Dan kita makan bareng di trotoar. Dan dia bilang gini, kenapa kamu kasih ini buat saya? Karena saya kasihan lihat Bapak. Bapak kayaknya belum makan. Dia malah bilang gini, justru saya kasihan lihat kamu. Waduh. Ini saya seperti kayak, Pak, saya kasihan loh lihat Bapak, makanya saya kasih ini. Iya, tapi saya lebih kasihan lihat kamu. Kenapa? Kayaknya hidupmu tuh nggak bahagia deh. Waduh, gila. Saya baru kali ini loh teman-teman, sumpah. Ngasih ke pengemis, ngasih ke anak jalanan, malah dibilang kayak gitu. Terus dia bilang gini, kamu mungkin bisa beli ini buat saya, bahkan kamu bisa kasih lebih dari ini buat saya. Mungkin kamu lebih beruntung hidupnya dari saya. Mungkin kamu lebih punya banyak uang dari saya. Tapi satu yang gak bisa kamu punya dari saya, kebahagiaan. Waduh, saya mikir di situ. Dan dia bilang gini teman-teman, mau sekaya apapun manusia, mau the number one crazy rich in the world sekalipun, istilahnya seperti itu ya. Mau kamu punya banyak uang berapa ratus triliun, ya, saya cuma mau kasih tahu satu hal. Apakah kamu bisa beli kebahagiaan? Waduh. Apakah kamu bisa beli kebahagiaan? Aduh, saya bilang kayak, oke Pak, makasih banyak. Saya dapat banyak pelajaran hari ini. Saya nangis di situ teman-teman. Dan dia pegang pundak saya. Waduh, jaga jarak, social distancing. Saya udah nggak, saya udah hancur hati. Gimana teman-teman? Saya udah kayak, Pak, terima kasih banyak, saya dapat banyak pelajaran. Iya. Dan dia bilang gini, kamu mau bahagia? Iya. Dekatkanlah dirimu kepada Sang Pencipta. Waduh. Wah, saya terdiam di situ.
Dan tiba-tiba terbesit satu lagu ini teman-teman. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Terima kasih Tuhan. Mengenalmu melebihi harta termulia. Kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Waduh, situ saya kayak sampai di mobil, saya habis makan sama beliau, saya nangis. Saya tahu itu malaikat Tuhan. Saya tahu itu karya Roh Kudus. Saya tahu itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Nah teman-teman, untuk memilih bagian yang terbaik itu ada satu kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Even itu gak enak sekalipun untuk menegur, untuk menghajar, untuk menyadarkan kehidupan kita. Tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Salah satu hal apa? Mungkin proses, masalah, ujian, hal yang gak enak. Even itu menusuk dalam kehidupanmu. Aduh kak, aduh pastor, aduh bang, aduh ma, aduh pak pendeta, aduh gak kuat. Tapi itu salah satu God want, Tuhan ingin supaya kamu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh. Itu pilihan yang terbaik seperti Maria tadi. Marta udah melayani Tuhan, A, I, U, E, O, A, B, C, D, E, F, G. Dia udah melayani Tuhan. Tapi dia bilang, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu kamu tahu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Amin. Memilih bagian yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan. Nah teman-teman, kita bisa pelayanan. Saya lah. Wah saya bisa pelayanan. Saya bisa khotbah. Saya bisa main musik. Tapi seberapa banyak dari kita yang bisa duduk diam di kaki Tuhan? Itu jadi hajaran, jadi benturan buat saya. Tuhan seperti bilang, jangan bangga dengan pelayananmu, jangan bangga dengan khotbahmu, jangan bangga dengan jabatanmu, jangan bangga dengan wah kau dipanggil pastor, jangan bangga. Wah itu seperti hajaran dalam diri saya teman-teman. Tapi banggalah kalau kamu benar-benar betah duduk diam di kaki Tuhan. Seberapa banyak dari kita anak muda yang mau duduk diam di kaki Tuhan? Seberapa banyak? Udah gak banyak teman-teman. Dan sekarang Tuhan butuh anak-anak muda yang berbalik kepada jalan Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Lu mau, lu jalanin. Lu gak mau, Tuhan gak paksa. Tapi dengar baik, endingnya. Bagi setiap anak-anak muda yang mau duduk diam di kaki Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan. Benar. Kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Tapi bagi setiap kamu yang acuh, yang cuek, apaan sih? Gue masih mending menikmati gini lah. Ya elah, aku nobat sih. Ya elah ngapain sih? Nantilah umur 30, 40 baru tobat. Dengar baik. Malaikat di sorga tidak bersorak-sorai. Tapi kamu mau tahu? Malaikat-malaikat yang ada di neraka itu
Pasukan-pasukan antek-anteknya Lucifer sedang bersorak-sorak. Ayo terus. Nanti aja tobatnya umur 30, nanti aja tobatnya umur 40, nanti aja tobatnya umur 50. Mereka sedang bersorak-sorak. Untuk menanti kedatanganmu ya udah gak usah dijawab. Emang keras teman-teman, gak enak memang. Tapi ini realnya gitu loh. Ini nyata, realita kehidupan. Anak muda zaman sekarang. Kamu berdoa sama Tuhan. Teman-teman, terkadang nih ketika kita datang sama Tuhan tuh kalau ada masalah. Kalau ada proses gak enak. Tuhan kenapa begini sih? Sekalinya datang malah marah-marah sama Tuhan. Sekalinya datang malah ngedumel sama Tuhan. Jangan kita pikir Tuhan itu customer service teman-teman. Jangan kita pikir Tuhan itu service center. Tapi belajarlah untuk calm down. Belajar untuk gimana ya? Mengenal kedalaman hati Tuhan. Kita datang sama Tuhan tuh bukan karena kita harus Tuhan turuti keinginanku, bukan. Tapi belajar untuk datang sama Tuhan memberikan yang terbaik. Datang sama Tuhan bukan what do you want? Bukan apa yang mau kamu inginkan. Tapi belajar what do you give buat Tuhan. Apa yang mau kamu berikan untuk Tuhan. Supaya kehidupan kita itu semakin hari semakin dalam mencintai Tuhan. Saya punya cerita, waktu itu mungkin udah saya ceritain. Saya punya teman, luar biasa. Anak seorang hamba Tuhan, luar biasa teman-teman. Pelayanannya, doa puasa, luar biasa, rajin lah pokoknya. Udah diacungin jempol saya aja, kalau mau perguruannya tuh lebih tinggi dia teman-teman. Luar biasa, penginjilannya apanya luar biasa. Tapi setan curi, iblis curi, putus cinta. Itu yang bikin titik kelemahannya. Dan lu mau tahu sesuatu? Pelayanannya mulai undur. Cintanya sama Tuhan mulai undur. Dan dia makin lama makin drop. Makin lama makin drop. Saya bilang ayo pelayanan lagi. Enggak, ngapain. Masa gua ngelihat dia jalan sama yang lain? Janganlah, udah kayak lagu aja. Ketika dia yang kau cinta, mencintai yang lain, ya kan? Pokoknya udah galau banget lah. Ayolah pelayanan lagi, jangan kayak gitu, pelayanan lagi. Udah gak bisa. Yaudah kita worship bareng udah gak mempan. Sekali saya datang kita worship, ku kagum, hormat akan engkau, gak mempan. Datang lagi yang kedua, ku ingin selalu bersekutu denganmu, udah gak mempan. Akhirnya dia drop sakit. Ya itu gara-gara putus cinta itu teman-teman. Gara-gara udahlah, saya kan lagi bicara dengan anak muda, apa sih prosesnya? Paling masalah percintaan, keluarga, nggak jauh-jauh dari dua hal itu. Kayaknya kalau masalah finansial belum ada uang, kayaknya kita cuma punya 2.000 perak pun lagi pacaran jadilah angkringan hajar. Makan tusuk 5 bilang 2. Asal setelah itu nggak sakit perut ya. Yang penting jalan sama doi gitu kan. Akhirnya dia drop teman-teman. Dia sakit. Oke, saya ajak. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Gak mempan teman-teman. Diajak doa malah cuma diem, diajak doa malah cuma cemberut. Gak mempan. Galau banget. Tiba-tiba saya bilang, apa sih yang lu mau? Gue sakit hati banget. Lu sakit begini tuh karena lu sakit hati. Ayolah sembuh, ayolah bangkit. Enggak bisa. Akhirnya saya ledekin dia. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Udahlah, udah punya orang lain, biarin aja. Lagian lu gak tanya dulu waktu lu pacaran sama dia, udah punya orang lain apa belum? Tahu-tahu udah punya orang lain. Ayolah bro, sembuhlah, semangat. Enggak, dia sendiri yang memblok dirinya. Padahal pelayannya luar biasa. Tapi satu kelemahannya, gak mau duduk diam di kaki Tuhan. Pelayanannya gacor-gacoran nih, pekerjaannya gacor-gacoran nih, pendidikannya gacor-gacoran nih. Tapi untuk membangun hubungan intim sama Tuhan yang gak ada. Makanya pondasinya bukan dibangun di atas batu karang yang teguh, tapi dibangun di atas pasir. Ketika badai datang, hancur bangunannya. Tapi kalau kita membangun pondasi di atas batu karang yang teguh, mau ada badai segede apapun, bangunan kita tetap kokoh teman-teman. Makanya memilih bagian yang terbaik.
Itu salah. Akhirnya dia makin drop. Ya saya udah gak tahu lagi. Tapi saya terus berdoa buat teman saya ini, teman-teman. Nah, tarik kesimpulan dari kejadian ini adalah, mau sehebat apapun pelayananmu, mau sehebat apapun pendidikanmu, mau setinggi apapun jabatanmu, ketika ada masalah datang, itu prosesnya, itu ujiannya. Terkadang ujian itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Contoh, Abraham. Ambil Ishak, bawa ke Gunung Moria. Itu Tuhan gak pengen Ishak, tapi Tuhan pengen hatinya Abraham. Karena sebelum ada Ishak, waduh, Abraham mencintai Tuhannya sungguh-sungguh. Tapi waktu ada Ishak lahir, Tuhan kasih anak. Iman Abraham, cintanya Abraham udah ke Ishak, udah bukan ke Tuhan lagi. Terkadang ujian, proses masalah, kamu jangan takut, tapi hadapi dengan membangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu Tuhan izinkan, agar engkau bisa menggenapi setiap kebenaran-kebenaran firman, agar engkau bisa menggenapi setiap kehendak-kehendak Tuhan dalam hidupmu, anak muda. Jangan mau terperosok akan jurang dalam dunia ini. Tapi kalau kamu, aduh Kak, ya udahlah, gue udah terlanjur ngelakuin ini, gue tuh udah dosa banget, gue tuh udah hina banget. Iya, gue tahu, yuk gue juga sama, ayo kita sama-sama bangkit. Karena kehidupan kita masih bisa dipulihkan. Masa lalumu itu bisa menjadi berkat untuk masa depanmu. Karena masa lalumu itu dapat mengubah masa depanmu menjadi masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Karena banyak anak muda yang bilang, aduh udah deh gak bisa gue doa, udah gak bisa deh gue duduk diam di kaki Tuhan, karena masa lalu gue begini, gue pecandu, gue begini, gue pezina, gue begini. Enggak, bukan itu patokannya. Masa lalumu bisa jadi berkat buat banyak orang nanti ke depan, kalau kamu mau diubahkan. Kalau kita mau diubahkan, kayak pujian tadi berkata kan, yang tadi kita nyanyikan di awal, belajarlah untuk hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat tepangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik itu menyenangkan Tuhan. Nah, menyenangkan Tuhan itu bukan lu pelayanan, bukan lu mau kasih persembahan segede apapun, belum tentu Tuhan senang. Contohnya Kain dan Abel. Tuhan gak senang sama persembahan Kain. Kenapa? Karena hatinya Kain tidak menuju ke Tuhan. Bukan Tuhan lebih suka daging daripada sayur-sayuran, bukan. Karena kan banyak sekarang celotehannya, ya Tuhan lebih suka daging Habel daripada Kain sayur-sayuran. Enggak ada ngaruhnya itu. Hatimu di mana sekarang? Lu putus cinta nih, lu nyala-nyalain, misalkan cewek kan suka nyalain, iya nih dia nih cowok aku nih begini. Cowoknya mungkin, iya nih cewek gue juga begini. Kenapa? Manusia tuh, kurang introspeksi diri. Kenapa kita bisa kecewa? Kenapa kita bisa sakit hati? Bukan karena situasi dan keadaan, tapi karena kitanya nggak mau menerima. Respon kitanya selalu salah. Kita nggak bisa memilih bagian yang terbaik kalau kita tidak. Respon kita selalu salah, teman-teman. Understanding kita selalu salah nih selama ini nih. Makanya di Kolose 3, saya bacakan nih, Kolose 3 ayat pertama sampai kedua.
Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Di ayat 2 ditekankan nih, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita kan selalu memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Teman-teman, gini aja deh contohnya. Kita cowok, gua kan cowok nih, laki gitu kan. Gimana caranya kalau gue punya pasangan supaya dia makin jatuh cinta sama gue? Kadang-kadang laki-laki kan suka ngomong gini, kayaknya kamu lebih bahagia sama dia ya daripada sama aku. Ketawa kamu tuh lebih lepas sama dia daripada sama aku. Jealousnya kan kayak gitu Jealous kan. ya. Iya kan, jealousnya kan kayak gitu kan. Nanti langsung I'm jealous of the way, langsung mellow. Nanti langsung mellow, aku bisa membuatmu jatuh cinta. Oh, udahlah. Nah, kalau lu tahu begitu kan bagaimana caranya? Oh, cewek gue suka boneka, set, gue kasih boneka. Cewek gue suka coklat, set, gue kasih coklat. Cewek gue suka es krim, set, gue kasih es krim. Cewek gue suka kopi, wah, set, gue kasih kopi. Cewek gue suka makan rumput teki, wah, gue kasih rumput teki. Gak mungkin. Ya kan? Jadi lu tuh ngedeketin cewek, apa yang dia suka, set, lu kasih gitu kan. Bener gak? Apa yang dia suka lu kasih. Akhirnya dia jatuh cinta sama lu. Dia jatuh cinta sama lu dan pacaran lah kalian. Gitu juga kita sama Tuhan. Kan kita deketin cewek aja, waduh kasih. Giliran sama Tuhan malah minta. Kita makin gak jatuh cinta sama Tuhan kalau kita terus minta sama Tuhan. Kita akan semakin jatuh cinta sama Tuhan kalau kita mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Serius deh, pelayanan, gak salah dengan pelayanan. Tapi kadang motivasi kita suka salah. Nah sekarang mari sama-sama bertobat. Gue juga bertobat. Kadang gue pelayanan nih, kalau berdiri depan mimbar tuh kayak, wah ini wibawa ilahi gitu kan. Kadang-kadang tuh bisa membanggakan diri, jujur aja. Serius, kalau di depan mimbar tuh kayak wibawa ilahi banget kan. Tapi sebenarnya nothing. Hidup gue tuh nothing sebenarnya. Tuhan banyak bukakan teman-teman. Tapi hari-hari ini, ayolah. Gimana caranya kita bisa berikan yang terbaik sama Tuhan? Biar Tuhan jatuh cinta sama kita. Engkau di dalamku dan aku di dalammu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mintalah apa yang kamu kehendaki. Dan aku akan berikan. Itu luar biasa teman-teman. Jadi cinta itu bukan. Kalau cinta sekedar minta itu bukan cinta. Teman-teman. Itu bukan cinta. Tapi kan cinta yang sebenarnya bagaimana memberikan yang terbaik. Sebab Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Cintanya aja tuh mengaruniakan, memberikan. Kalau lu cinta sama perempuan, lu beri ini, dan dia jatuh cinta. Begitupun kita sama Tuhan. Tahu gak teman-teman, Tuhan butuh apa sih? Tuhan gak butuh uangmu. Tuhan gak butuh pelayananmu. Tuhan butuh kamu, pribadimu. Teman-teman, kalau kita lagi menyembah Tuhan, Tuhan tidak butuh penyembahan. Udah lebih indah penyembahan yang di sorga yang setiap hari malaikat berikan kepada Tuhan. Serius, Tuhan gak butuh penyembahanmu. Tuhan butuh penyembah, yaitu pribadimu. Yes. Pribadimu yang Tuhan butuh. Ayolah, epistrevo, kembali kepada jalannya Tuhan. Gue berdosa sama, gue juga berdosa. Tapi gue suka salah sama, gue juga suka salah. Kita bisa dibenerin kalau kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa dibenerin kalau kita mau datang sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, lu mau apa enggak? Keadaanmu bisa dipulihkan. Kamu kalau mau mengalami pembalikan keadaan, cintailah Tuhan sungguh-sungguh. Itu kok kuncinya, alami Tuhan. Tadi pujiannya berkata, mengenalmu melebihi harta termulia. Melebihi harta termulia, pengenalan akan Tuhan. Nah, seberapa banyak dari kita mau pagi ini nih, iya ya, bener banget. Akhirnya gue tersadar, mulai dari hari ini, gue mau menyisihkan waktu gue 15 menit, 30 menit untuk duduk diam di kaki Tuhan. Teman-teman, lu lakuin itu. Kamu rutin melakukan itu, maka kamu akan lihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Ya. Kamu mungkin gak, aduh Kak, aku gak terima di PTN ini. Aku gak keterima di pekerjaan ini. Jangan takut, don't worry about anything. Jangan takut tentang apapun juga. Jangan takut. Semakin kamu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, orang yang dicintai Tuhan dan pribadi yang mencintai Tuhan itu tidak mungkin dibiarkan dan ditelantarkan Tuhan.
Teman-teman, saya mau kasih satu kesaksian penutup. Jadi di gereja kami, di gereja kita ini ada salah satu orang jemaat, anak muda dulu, sekarang berarti di atas saya, senior youth saya. Itu susah banget hidupnya teman-teman. Sorry itu saya miskin banget, tinggalnya pun di emperan, di deket selokan teman-teman, miskin banget. Akhirnya Bapak dan Ibu Gembala, orang tua saya kunjungan, melihat keadaan yang begitu susah. Mau dibilang butuh ya pasti mereka butuh. Akhirnya begini, 6 atau 7 tahun yang lalu, Bapak Gembala memberikan modal sebesar 200.000 kepada pemuda ini, kepada senior youth saya ini. Nih, Om kasih kamu 200.000. Om titip pesan, jualan lah. Jualan mie rebus, Indomie goreng di depan rumah kamu. Ya, nanti Om modalin 200.000. Akhirnya dia jualan teman-teman. Besok dia belanja seadanya dulu. Kompor di rumahnya dikorbankan, ditaruh di depan. Dulu masih pakai kompor tungku gitu, masih pakai api. Akhirnya taruh di depan. Dia jualan mie rebus, besok kita datang. Oh iya bener, ini anak muda bener. Tapi tetap mencintai Tuhan, pelayanan, kakaknya pelayanan, adiknya datang ke gereja, orang tuanya setia banget. Oh, tahu nggak teman-teman, datang ke gereja tuh jalan kaki loh. Jalan kaki dan jaraknya tuh lumayan, 5-7 kilo mungkin jaraknya dari rumahnya ke gereja. Dan tiap minggu jalan kaki, nanti jualan lagi jalan kaki. Dan kemarin saya datang sudah menjadi, ya dibilang toko besar sih nggak besar lah, sederhana. Dari modal 200.000, 6-7 tahun yang lalu, di tahun 2021 ini bisa mencapai omset 2 miliar. Wow, puji Tuhan. Bukan masalah dari 200.000 ke 2 miliar ya teman-teman, bukan masalah, tapi masalah mental, masalah sikap hati, masalah respon. Kadang-kadang orang kalau cuma 200.000, mau bikin apa nih, 200.000 doang. Bukan masalah itunya, bukan masalah nominal. Akhirnya keluarga itu datang ke gereja kita, ke Bapak Gembala. Bukan masalah modalnya Om, Tante, tapi terima kasih banyak sudah mengajarkan banyak tentang respon, tentang pengertian, tentang karakter. Orang mau dikasih sebanyak apapun tuh pasti kurang. Karena manusia tidak pernah puas. Tidak pernah puas teman-teman. Berkat itu bukan jatuh dari langit. Ku beri 3 permintaan. Bukan teman-teman. Tapi lewat proses ujian masalah itu mendatangkan berkat. Benar. Tapi bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan yang mau duduk diam di kaki Tuhan. Sampai detik ini keluarga ini masih setia. Untuk setia duduk diam di kaki Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan. Kemarin saya datang, luar biasa. Berapa sekarang? Ininya saya tanya. Ya, tahun 2021 ini kemarin pembukuan, karena ini udah mau akhir tahun. Mau hampir 2 miliar. Gila teman-teman. Saya terheran-heran. Ini luar biasa. Ini bukan masalah modal. Ini bukan masalah uang katanya. Tapi ini masalah hati kita. Dia bilang, ini masalah hati kita. Jadi semuanya kembali lagi ke hati teman-teman. Bagaimana kita benar-benar mau memilih bagian yang terbaik. Amin. Saya mau siang ini biar pilihan yang terbaik kita hanya Tuhan teman-teman. Amin. Kalau ada lagu di kunci D kalau nggak salah. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mau apapun yang kamu alami saat ini, kamu mungkin, aduh gue dibully, gue gak dianggap, gue lagi ngalamin proses ini, gue lagi ngalamin masalah ini, kayaknya gue gak bisa nih duduk diam di kaki Tuhan. Dengar baik, milikilah respon yang benar. Apapun yang terjadi, even itu gak enak sekalipun, even itu sebenarnya gak enak banget buat hidup kita. Aduh proses ini, gue lagi ngalamin masalah ini, lu gak tahu apa yang gue alamin, lu gak tahu masalah gue. Iya, saya paham, saya mengerti, tapi satu hal yang mau saya tekankan, tetap mengalami Tuhan, tetap duduk diam di kaki Tuhan, tetap memilih bagian yang terbaik, karena Tuhan yang akan memilih. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah alami Tuhan, teman-teman. Milikilah respon yang benar. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah berkata, angkat kedua tanganmu, berlututlah di hadapan Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu, walaupun lagi gak baik, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Walaupun lagi gak baik, gak apa-apa, milikilah respon yang benar. Tetap melihat kebaikan Tuhan. Karena apapun yang kamu alami saat ini, penderitaan yang kamu alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan akan kamu terima nanti. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kaulah Muda Gracia kita pagi hari ini telah diberkati dan kita semakin tentunya diberikan pencerahan ya untuk kita dapat memilih yang terbaik nih Kaulah Muda Gracia dalam kehidupan kita. Oke, Pastor Gideon, kita akan mendoakan untuk pendengar. Masih seperti biasanya ada Wianto dan juga Kefas ya, minta didoakan supaya spiritnya terus naik dan tetap semangat dan bersukacita dalam melayani dan menjadikan hubungan dengan Tuhan menjadi prioritas utama. Silakan Master Gideon. Oke, puji Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Roh Kudus, Kau baik, sungguh baik. Teramat baik dalam hidup kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku Tuhan, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan untuk Wianto, apapun yang menjadi pergumulannya, biar Tuhan yang menjadi jawaban, sumber kekuatan, sumber pengharapan buat kehidupan Wianto dan keluarganya, dan juga Kefas Tuhan. Terus urapi anak ini, biar api Roh Kudus-Mu selalu menyala untuk kehidupan anakmu ini Tuhan. Dia menjadi anak muda yang berbeda dari dunia ini. Biar kerinduannya Tuhan semakin mendalam secara dahsyat dan luar biasa. Terus Tuhan bawa kepada perkara-perkara yang ilahi dan supranatural. Tuhan, hamba juga berdoa buat Kaulah Muda Gracia, keluarga besar Radio Suara Gracia dimanapun berada Tuhan. Bagi siapapun yang mendengarkan pagi ini, biar kuasa hadirat-Mu mengalir. Ada minyak yang baru, ada anggur yang baru terus mengalir pagi ini Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan, bila ada yang sakit sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh in Jesus name I pray, be healed Lord. Siapapun yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir Tuhan. Mujizat-Mu masih ada. Siapapun yang mendengarkan pagi ini Bapa, Tuhan kami berdoa Tuhan, biar terus kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, biar terus kami dipenuhi dengan air kehidupan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Radio Suara Gracia Tuhan, yang menjadi berkat saluran luar biasa. Urapi seluruh pembina, pemimpin, staf kru yang ada Tuhan, semuanya Bapa diurapi Tuhan. Minyak yang baru, anggur yang baru selalu mengalir, berkat tercurah, kekuatan kesehatan dari Allah Bapa selalu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah selalu menjaga radio ini Tuhan. Tidak ada lagi yang berkendala-perkendala, semuanya Tuhan lancarkan. Dapat mengudara sampai ke seluruh ujung dunia dimanapun. Banyak orang diubahkan dan mengalami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. More of you and less of me Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Gideon untuk firman Tuhan yang telah memberkati Kaula Muda Gracia yang siang hari ini sedang bergabung, dan juga untuk Kaula Muda Gracia siapapun Anda yang akan kembali menyimak baik lewat YouTube channel, lewat media sosial Instagram ataupun Facebook ya. Silakan Anda bisa membagikan konten ini dengan memforward untuk siaran langsung dari program Young and Fresh, supaya program ini semakin banyak memberkati dari kehidupan Anda. Dan terima kasih juga untuk beberapa pendengar yang sudah memberikan like-nya di Facebook ya. Dan kemudian juga ada Regina Stefania ya, yang sudah meresponi program Young and Fresh di Facebook. Terima kasih untuk seluruh pendengar, dan Pastor Gideon bisa menyampaikan informasi mengenai ibadah youth yang akan diselenggarakan seperti biasa ya, Sabtu sore biasanya. Silakan Pastor. Oke, ada teman-teman, buat teman-teman yang belum berkomunitas secara onsite di Kota Cirebon, bisa bergabung bersama Youth Bethany Pleasure of God Cirebon di Gereja Bethany Pleasure of God Cirebon, teman-teman, di Jalan Lamaungkuk nomor 132, persis di depan Apotek Tunggal. Hari ini ada ibadah onsite dengan protokol kesehatan, teman-teman, jam 5 sore ya. Buat teman-teman juga yang mungkin belum bisa datang, kita ada Zoom-nya, bisa langsung DM saya. Oke. Gideon Alf ya, dan juga untuk hari Senin tetap ada. Untuk hari Senin kita ada komunitas denominasi namanya SIC Internasional, teman-teman. Ini komunitas online via Zoom setiap hari Senin jam 7:30. Mau teman-teman mau join juga, mau tanya-tanya tentang SIC, bisa langsung cek Instagramnya di @sic.international. Oke, ini kalau Muda Gracia, jadi kalau Anda yang belum berkomunitas, silakan bisa bergabung ya. Dan Anda punya rekan-rekan yang luar biasa, dan nanti ada Pastor Gideon juga yang akan mementor Anda secara pribadi, benar ya Pastor ya? Iya, nanti bisa. Ada mentor-mentor yang lain. Ada mentor-mentor yang lain juga ya. Oke, baik Pastor Gideon, terima kasih untuk waktunya di kesempatan hari ini, dan tetap sehat, tetap semangat terus ya melayani Tuhan dengan pewahyuan-pewahyuan yang lebih luar biasa lagi. Amin. Dan semakin membawa jiwa-jiwa tentunya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan memberkati Pastor. Dan happy weekend juga ya. Oke, keluarga Gracia, inilah akhir dari perjumpaan kita di program Young and Fresh untuk hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Leo pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Thank you, Abang.